Baik Bapak Ibu, sahabat semuanya, calon peserta tes P3K tahap kedua, ya terutama dari guru swasta, karena di tes tahap 2 ini Bapak Ibu guru swasta berhak untuk mengikuti tes seleksi tahap kedua. Kalau tidak lolos di tahap kedua, nanti boleh juga mengikuti di tahap ketiga. Nah, sebelum sampai nanti Bapak Ibu bisa mengikuti tes di tahap kedua, pastikan dulu Bapak Ibu cek di akun SSCSN masing-masing. Apakah dulu Bapak Ibu sudah membuat akun sampai resume pendaftaran atau tidak? Kemudian juga barangkali dulu ada yang sudah membuat akun sampai resume, tapi ketika muncul tombol reset kemarin untuk melihat lagi mendata lagi Bapak Ibu yang di sekolah Indo, tetapi sudah didahului oleh pendaftar dari sekolah non Indo. Nah, sehingga ada kebijakan kembali muncul tombol reset untuk mendata kembali itu. Ternyata Bapak Ibu sudah membuat akun dan meresume pendaftaran, tetapi ketika melakukan tombol reset itu misalnya lupa mengakhiri, sehingga kalau dicek pada saat itu datanya, ya setelah proses reset itu berakhir batas waktunya, maka data Bapak Ibu tidak ditemukan. Nah, sekarang coba saja Bapak Ibu cek, karena untuk mengikuti tes tahap kedua itu, ya Bapak Ibu harus sudah memiliki akun dan resume pendaftaran. Bagi Bapak Ibu yang tidak sama sekali membuat akun dan tidak sampai proses resume, sesuai juknis yang sekarang tidak bisa ikut tes tahap kedua. Ya, karena proses pembuatan akun dan resume-nya itu dilakukan bersamaan pada saat sebelum tes tahap 1 kemarin. Yaitu dipahami Bapak Ibu. Banyak mungkin Bapak Ibu yang mengira nanti proses pembuatan akun untuk tes tahap kedua itu akan dilakukan ketika tes seleksi tahap kedua akan dilaksanakan. Tidak sesuai dengan juknis sekarang. Namun mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang belum membuat akun, ya, yang belum mendaftar, mudah-mudahan nanti diberikan kebijakan biar Bapak Ibu bisa mengikuti tes seleksi di tahap kedua. Tapi kalau pemerintah tidak memberikan kebijakan lagi, ya terpaksa Bapak Ibu yang tidak membuat akun sebelumnya tidak boleh ikut di tes tahap kedua, sehingga menunggu tahun depan. Itu pun kalau masih ada seleksi P3K di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu perhatikan betul sekarang datanya dicek turun. Ini terutama untuk yang berserdik ya. Nah, ini kan jenis gurunya masih terdata sebagai guru swasta dapodik ya. Nah, di sini di sertifikat pendidik. Karena di sini keterangan selamat Anda lolos administrasi berkas. Walaupun serdik ini tidak diupload, ini terutama guru-guru yang berserdik ya, tidak diupload, maka kalau data yang di atas ini, KTP, jasa, transkrip nilai, dan foto sudah diupload, maka ya di sini juga akan lolos administrasi berkas. Tapi bagi yang berserdik kan nanti andalannya adalah di tes tahap kedua, itu kan untuk pemenuhan afirmasi kompetensi teknisnya. Sayang kan kalau misalnya sudah punya serdik, ternyata tidak diupload, ya nanti tidak diakui afirmasi Bapak Ibu. Karena dianggap Bapak Ibu tidak memiliki serdik. Nah, ini saya akan cek dulu. Oh ya, ini ya serdiknya sudah terupload, berarti sudah aman. Nanti afirmasinya akan terakui, yaitu nilai kompetensi teknisnya ya menjadi 500 atau afirmasi 100%. Nah, bagaimana proses masuknya ke sini Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Seperti biasa Bapak Ibu. Ini saya klik di browser baru ya, sscsn.bkn.go.id. Nanti klik login di sini. Ya, ini diklik OK saja. Nah, lalu masukkan nick dan password akun dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika sudah klik masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian bawah lagi, ketika saya cetak kartu peserta ujian, ini ya, ini kan sudah muncul 3, ada kartu informasi akun, ada kartu pendaftaran CASN, ada kartu peserta ujian. Nah, ketika saya klik ini, ya artinya dia akan terdownload otomatis, lalu saya buka. Maka, ya di sini lokasi formasi dan formasi jabatan masih kosong. Karena apa? Ya, sampai sekarang belum ada pemilihan formasi untuk tes seleksi tahap kedua. Nanti menunggu setelah proses pengumuman
hasil sanggah untuk yang tes kompetensi tahap 1. Jadi Bapak Ibu tunggu saja ya bersabar, pasti nanti akan tiba waktunya itu. Yang penting sekarang Bapak Ibu bersiap dulu, apakah saya bisa ikut tes tahap kedua atau tidak. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah seperti ini, ya sudah bisa dipastikan bisa ikut tes tahap 2. Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, belajar dengan sebaik mungkin, ya dengan banyak latihan soal. Karena persaingan akan semakin ketat Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lolos tes seleksi P3K di tahap kedua ini. Nah, kemudian ini juga sudah muncul untuk pernyataan sehat atau deklarasi sehat. Ini belum terisi ya. Nanti Bapak Ibu isi ketika proses tes seleksi akan berlangsung, mungkin 2-3 hari sebelum tes ya. Karena batas waktunya kalau nggak salah ini 14 hari terakhir di sini minta. Nah, pengisiannya ya cukup di sini klik dengan kata iya atau tidak. Lalu nanti simpan. Nah, nanti akan ada pilihan untuk mencetak kartu deklarasi sehat ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan di luar ya. Saya boleh ikut atau tidak? Saya boleh buat akun nanti atau tidak? Karena saya belum buat akun. Ya, sesuai dengan juknis yang sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Proses pembuatan akun dan pendaftaran akun itu hanya dilakukan bersamaan kemarin ya dengan peserta dari tes tahap 1. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu ya. Nanti biar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Formasi kok saya kosong gimana ini? Apakah saya boleh ikut atau tidak? Ya jelas, formasinya masih kosong Bapak Ibu karena pemilihan formasi ya kan Bapak Ibu belum lakukan. Nanti menunggu sebelum tes tahap kedua itu akan ada proses pemilihan formasi. Nanti di sana Bapak Ibu memilih formasi. Dan nanti akan diarahkan by system di mana formasi-formasi yang masih kosong. Nanti pasti akan kelihatan sekolah-sekolah mana yang Bapak Ibu bisa tuju untuk memilih formasinya. Nah, untuk formasi-formasi yang sudah terpenuhi maka itu tidak akan muncul lagi nanti. Jadi Bapak Ibu tunggu saja ya setelah proses pengumuman masa sanggah di tahap 1 ini berakhir. Tetap semangat Bapak Ibu ya, terutama ini yang punya Serdik. Tapi kalaupun tidak punya Serdik, tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu nanti bisa berkompetensi dan lulus. Nah, triknya Bapak Ibu yang tidak mempunyai Serdik, usahakan lakukan pemetaan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu numpuk di sekolah yang sama dengan peserta-peserta yang punya Serdik. Ya, jelas nilai kompetensi teknis Bapak Ibu tidak akan bisa menyamai yang mempunyai Serdik. Karena kecil kemungkinannya Bapak Ibu bisa mencapai skor 500 untuk kompetensi teknis. Baik Bapak Ibu, demikian video tutorial singkat ini. Jika ada pertanyaan, mari kita sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman lainnya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng, karena saya akan terus membuat video-video tentang proses seleksi P3K ini. Mungkin nanti saya akan buat juga pembahasan-pembahasan soal lagi, biar Bapak Ibu yang belum tes ada sedikit gambaran mengenai soal dan mengenai proses tata cara berikutnya sampai Bapak Ibu bisa tes. Salam sehat dan tetap semangat. Semoga semuanya nanti bisa tercover di tes seleksi tahap 2. Terima kasih.